Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo, selamat pagi, Sobat Healthy, Puskesmas Kendal Kerap semuanya. Kali ini berjumpa secara live ya, secara langsung dengan kami dalam kegiatan yang baru banget nih diadakan oleh Puskesmas Kendal Kerep, yaitu namanya program ASIK. Ayo sharing informasi kesehatan Puskesmas Kendal Kerep yang nantinya akan rutin dilakukan selama 2 kali dalam sebulan. Nah, pada kesempatan kali ini ASIK ini akan uh, berbagi informasi seputar masalah kesehatan yang bisa di-request juga oleh para sobat healthy Puskesmas Kendal Kerap. Untuk hari ini materinya adalah yang masih hangat ya, yang masih hangat dan masih sampai sekarang ini masalah kesehatan ini belum selesai, yaitu tentang pandemi COVID-19. Gitu. Untuk topiknya nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tentang protokol kesehatan yang nanti akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Mbak Dewi Fatimah, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Beliau ini adalah koordinator program promosi kesehatan. Yang kedua akan dilanjutkan dengan materi tentang vaksinasi COVID-19. Nah, materi ini nih yang paling banyak diperbincangkan ya, yang paling banyak komentar masuk ke Instagramnya Puskesmas Kendal Kerep, bahkan ke seluruh sosmednya Puskesmas Kendal Kerep nih, banyak banget yang membahas tentang vaksinasi COVID-19. Nah, jadi harap stay tune terus nih di live Instagram Puskesmas Kendal Kerep, karena nanti bisa langsung bertanya kepada narasumber kedua kita, yaitu Mbak Ermayanti AMDK. Beliau ini adalah seorang bidan dan juga sebagai koordinator program dari imunisasi, yang mana vaksinasi COVID-19 ini termasuk ke dalam program imunisasi. Begitu. Langsung saja ya kita undang narasumber yang pertama, yaitu yang pertama ada Mbak Dewi Fatimah. Silakan, apa Mbak Dewi sudah hadir? Kepada Mbak Dewi. Jadi nanti untuk sobat healthy semuanya yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti akan langsung dijawab oleh para narasumber kita nih. Oh, Mbak Dewi sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Mbak Dewi, selamat pagi. Halo, Waalaikumsalam. Suaranya udah terdengar ya? Apa? Sudah terdengar. Bagaimana kabarnya nih Mbak Dewi di Jumat yang berbahagia ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah. Silakan nih memperkenalkan diri dulu, Mbak Dewi. Iya. Halo, perkenalkan saya Dewi Fatimah. Di sini saya sebagai koordinator promosi kesehatan. Di sini kita sharing aja ya tentang materi protokol kesehatan, karena kan di kondisi pandemi saat ini itu protokol kesehatan itu menjadi suatu hal yang wajib kita laksanakan, wajib kita adaptasi menjadi kebiasaan baru, seperti itu. Nah, kira-kira protokol kesehatan itu apa sih, Mbak? Kan banyak ya sekarang di mana-mana dilakukan. Jangan lupa jaga prokes ya, jangan lupa jaga protokol kesehatan ya. Sebenarnya protokol kesehatan itu apa, jenisnya apa saja, dan untuk apa sebetulnya kita lakukan prokes itu? Jadi protokol kesehatan itu adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Lebih biasanya kita kenal itu dengan 6M. 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, juga menghindari makan bersama. Itu
adalah protokol kesehatan yang harus kita lakukan seperti itu. Gitu. Nah, terus ada juga nih yang bilang, ngapain kita melakukan prokes? Toh, ujung-ujungnya juga ada tuh yang melakukan prokes tapi tetap terkena COVID. Nah, kira-kira gimana nih kita sebagai Nah, petugas kesehatan untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang seperti ini? sebenarnya banyak dari kita itu masih Oh, kurang untuk peduli dalam narasumber ada yang bilang katanya suaranya kurang keras. Untuk narasumber suaranya bisa lebih dikerasin lagi? Oh iya iya. Ya, Sudah ya, sudah, sudah sudah. keras? Oke. Ya, sudah, Jadi silakan dilanjut. Jadi begini, sebenarnya banyak dari masyarakat itu yang masih kurang peduli dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan pada dirinya. Misalkan dalam penerapan protokol kesehatan itu kan harus dilakukan secara baik dan benar, bukan hanya melakukannya saja. Jadi, aku udah pakai masker kok, ya udah, tapi tidak memperhatikan masker yang digunakan itu sudah masker yang baik dan benar belum, atau maskernya itu hanya sekedar pakai masker saja. Nah, dari itu masyarakat itu masih banyak yang kurang peduli. Pokoknya cuci tangan, tidak memperhatikan cuci tangannya itu sudah baik dan benar atau belum. Nah, di sini kita sharing saja ya, bagaimana sih penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar itu. Materi yang pertama itu adalah bagaimana menggunakan masker yang baik dan benar. Jadi di sini seperti anjuran pemerintah, masker saat ini itu alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan masker ganda, di mana masker medis di bagian dalam, kemudian dilapisi oleh masker kain di bagian luar. Karena kan saat ini sudah ada varian baru dari COVID-19. Namun, jika masyarakat memang belum bisa menggunakan masker ganda, bisa digunakan masker dengan minimal pakai masker yang 3 lapis. Jangan hanya menggunakan masker yang misalkan berbahan kaos, di mana berbahan kaos tersebut apabila kita seperti ini mengobrol misalkan, droplet dari mulut dan hidung kita itu tuh masih bisa keluar dan bisa menjadi sebuah sumber penularan seperti itu. Sedangkan kegunaan masker sendiri adalah untuk mencegah droplet dari diri kita keluar ataupun dari orang lain masuk. Jadi dalam menerapkan protokol kesehatan memakai masker harus tetap dengan cara yang benar agar manfaat dari penggunaan masker itu berguna bagi diri kita. Kemudian banyak juga dari masyarakat itu dalam melakukan pola cuci tangan itu sudah melakukan cuci tangan, hanya saja dalam pelaksanaannya itu masih belum benar. Misalkan cuci tangan hanya menggunakan air saja tanpa menggunakan sabun, ataupun cuci tangan sudah menggunakan sabun, namun sabunnya dicairkan, tidak dengan konsentrasi sabun yang sudah ada. Jadi kegunaan sabun itu, misalkan kita menggunakan sabun cair ya, saat kita membeli sabun cair, sabun itu sudah memiliki konsentrasi di mana susunan dari atau bahan-bahan dari sabun tersebut ini memungkinkan untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang ada di tangan kita. Seperti itu. Kalau sabunnya diencerkan, berarti kan kegunaan dari sabun tersebut berkurang dalam membersihkan bakteri atau virus yang menempel di tangan kita. Jadi kan kebanyakan dari kita menemukan ya di mana-mana itu ada air untuk cuci tangan, air mengalir, ada sabun, tapi sabunnya cair. Seharusnya sabunnya tetap sesuai dengan kekentalan sabun tersebut. Dan juga yang menjadi poin penting lagi adalah seberapa lama kita cuci tangan. Itu pun ada waktu yang minimal untuk kita cuci tangan itu adalah 20 detik. Jadi yang harus kita perhatikan, yang pertama untuk cuci tangan, menggunakan air mengalir. Yang kedua adalah menggunakan sabun. Alangkah lebih baiknya menggunakan sabun cair. Jika memang tidak ada sabun cair, ya sabun batang, tapi resiko penularan atau perpindahan bakteri dari tangan satu ke tangan lain itu masih memungkinkan. Jadi alangkah lebih baiknya menggunakan sabun cair dan memperhatikan waktunya. 20 detik minimal sampai 60 detik itu maksimal yang baik.
Dan jika dalam suatu keadaan kita tidak bisa menemukan air mengalir ataupun sabun, kita harus siap sedia untuk di tas atau di kantong kita menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol 60-80. Itu untuk kita berjaga-jaga, misalnya kita lagi di tempat umum nih, tidak ada ini air mengalir ataupun sabun yang tersedia. Nah, itu kita bisa menggunakan hand sanitizer. Meskipun kegunaan dari hand sanitizer masih kalah lebih baiknya jika kita melakukan cuci tangan pakai sabun. Seperti itu. Protokol kesehatan yang selanjutnya ialah menjaga jarak. Jadi dulu awal-awal COVID itu menjaga jarak hanya 1 meter. Sekarang karena ada varian-varian baru dari COVID-19 dan penularannya cukup pesat ya, cukup tinggi, itu menjaga jarak diperbarui menjadi 2 meter. Untuk itu, karena dengan menjaga jarak 2 meter diharapkan droplet yang keluar dari kita atau droplet yang keluar dari orang lain tidak sampai ke kita. Nah, seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya jika tidak terlalu penting untuk kita keluar rumah, alangkah lebih baiknya itu kita di rumah saja, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas yang bisa kita lakukan. Dan itu adalah sebenarnya protokol kesehatan itu menjadi kunci penting dalam kita menjalani kehidupan ini di kondisi pandemi saat ini ya, karena protokol kesehatan itu merupakan upaya preventif. Karena COVID-19 ini tidak ada obatnya, jadi kita bisa melakukan protokol kesehatan sebagai upaya preventif untuk menekan jumlah kasus dan juga menghentikan pandemi ini agar segera berhenti. Mungkin itu moderator. Oh iya, berarti sebetulnya kita tidak boleh menyalahkan atau meng-underestimate ya bagi teman-teman yang udah menjalankan prokes tapi kok masih bisa kena gitu ya. Mungkin kita bisa introspeksi lagi ya. Apakah protokol kesehatan yang kita lakukan itu sudah baik dan benar apa tidak gitu ya. Contohnya tadi, apakah kita sudah memakai masker dengan benar yang minimal 3 lapis itu, terus juga mungkin sudah tertutup atau belum ya hidung sampai dagunya gitu. Terus sering dibuka tutup apa enggak? Mungkin kita harus lebih introspeksi lagi gitu ya. Jadi kepada sobat healthy semuanya nih tetap harus lakukan protokol kesehatan dan diintrospeksi lagi. Jadi kalau misalnya kemarin masih keliru menggunakan maskernya, sekarang harus karena sudah tahu nih, sudah diberitahu oleh Mbak Dewi barusan, jadi harus diperbaiki minimal masker yang 3 lapis, begitu. Terus cuci tangan juga jangan cepat-cepatan cuci tangan gitu ya. Jadi cuci tangan itu harus dengan baik dan benar, minimal 20 detik dan menggunakan sabun ya. Jadi bukan cuma air aja, supaya virus-virus yang ada di tangan kita ataupun bakteri yang ada di tangan kita ini bisa mati. Jangan lupa jaga jarak juga gitu ya Mbak Dewi ya. Gitu. Ya. Untuk prokes ada lagi tambahan lainnya? Mungkin tambahan lainnya dari pelaksanaan protokol kesehatan, kita juga harus meningkatkan imunitas kita. Jadi imunitas itu menjadi kunci penting juga selain protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Bagaimana sih cara meningkatkan imunitas itu? Yang pertama, pasti keadaan pandemi seperti ini meningkatkan tingkat stres dari setiap individu. Nah, untuk Betul meningkatkan banget nih, imunitas dari kita itu bagaimana kita bisa memanajemen stres yang ada pada diri kita. Jangan sampai karena pandemi sudah kita tidak bisa keluar, tidak bisa bertemu dengan orang lain, tingkat stres kita tinggi. Nah, itulah di mana imun-imun kita itu bisa turun dan mudah terserang penyakit. Kemudian, cara yang kedua yaitu makan makanan yang sehat dan seimbang, bergizi seimbang. Itu jangan pernah dilupakan dan mengonsumsi air putih yaitu 2 liter atau 8 gelas per hari. Dan juga tetap melakukan olahraga rutin minimal 30 menit per hari. Dan yang terpenting adalah juga berjemur atau di bawah sinar matahari 10-20 menit. Itu adalah
upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas kita. Mungkin itu dari materi yang pertama, saya kembalikan ke moderator. Oh ya, terima kasih sekali nih dari Mbak Dewi ya tentang protokol kesehatan. Jadi sudah tahu ya, protokol kesehatan itu adalah suatu bentuk pencegahan. Kita dari dulu, dari kecil nih, dari SD sudah diajarkan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, karena COVID-19 ini tidak ada obatnya, oleh karena itu hal yang bisa kita lakukan adalah satu-satunya dengan melakukan protokol kesehatan yang tadi sudah disebutkan ada 6M ya, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Dan juga yang paling penting juga yang tadi disebutkan oleh Mbak Dewi adalah meningkatkan imunitas. Nggak boleh stres juga. Karena percaya tidak percaya nih bahwa pikiran kita itu bisa menentukan fisiknya kita. Jadi kalau kita stres atau kalau kita mikirnya sakit, tubuh kita tuh akan merespon dengan gejala-gejala yang sebetulnya itu tidak ada begitu. Jadi harus di manajemen juga nih atau dikelola stresnya supaya selain fisiknya sehat, mentalnya kita juga bisa sehat. Begitu dari Mbak Dewi, apa ada tambahan lainnya? Sudah cukup? Mungkin lanjut ke materi yang selanjutnya. Sudah cukup. Oke, baik. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Erma, saya mau menyampaikan nih bahwa nanti akan ada pengumuman apa namanya dari kuis Kamis yang kemarin sudah di-share di Instagramnya Puskesmas Kendal Kerep ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah melakukan jawaban, yang sudah menjawab pertanyaan dan juga sudah melakukan instruksi yaitu dengan follow Instagram Puskesmas Kendal Kerep, menuliskan jawaban dengan benar dan tag 3 teman dan like dan share, maka nanti ditunggu ya, siapa tahu nama-nama kamu yang akan menjadi pemenangnya. Hadiahnya ini keren banget nih, ada jilbab dari dandelionhijab.id. Jadi jangan lupa nanti untuk hijabnya di @dandelion_hijab.id juga bisa di follow ya oleh Sobat Healthy. Gitu. Terima kasih kepada Mbak Dewi. Sekarang kita lanjut ya ke materi yang kedua, yaitu tentang vaksinasi COVID-19. Ini nanti akan disampaikan oleh narasumber kedua kita, yaitu Mbak Ermayanti AMDKEP. Beliau ini adalah seorang bidan dan juga koordinator imunisasi. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Erma. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Iya, semua, Mbak Erma. Sobat Healthy. Selamat pagi. Akhirnya nih Mbak Erma muncul juga Ini nih suaranya Mbak nggak yang masuk. mendat-mendat ya? Oh gitu? Masih terputus-putus apa sudah? Sinyalnya kayaknya nih. Udah. Sudah ya. Nah, Mbak Erma, Sobat Ya, Healthy ini kayaknya betul-betul penasaran banget nih dengan yang namanya vaksinasi COVID-19. Kalau Mbak Erma lihat ya, yang masuk ke Instagram Puskesmas Kendal Kerep ini banyak banget komentar dan juga DM-DM terkait vaksin. Bahkan ya banyak feed-nya banget tentang emang. apa yang di komen itu tentang vaksinasi COVID-19. Iya, betul sekali. Gitu. Sampai kadang itu balesnya itu, aduh, yang mana yang dibales dulu? Karena banyak banget yang masuk itu ya. Iya, betul. Kadang-kadang pertanyaannya juga mirip-mirip gitu ya. Nah, mungkin Mm-mm. ini bisa disampaikan oleh Mbak Erma nih. Oh ya, perkenalan dulu Mbak. Silakan diperkenalkan Oh dulu iya, namanya. Selamat pagi sahabat healthy. Perkenalkan dulu ya, saya Ermayanti. Saya di sini sebagai koordinator imunisasi di Puskesmas Kendal Kerep. Mungkin yang berhubungan dengan vaksinasi bayi, balita maupun vaksinasi COVID eh, yang berhubungan dengan vaksinasi semua berhubungan dengan saya. Jadi kalau seandainya ada yang tanya-tanya tentang vaksin, bisa di Instagramnya Puskesmas. Di situ banyak admin-adminnya yang kok datang. Di situ banyak Enggak kok adminnya Mbak, juga lancar. yang menjawab semua Nah, pertanyaan dari sahabat healthy semua. oh gitu. Baiklah, langsung aja nih. Kita apa namanya?
ini ya, bertanya kepada Mbak Erma pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh Sobat Healthy semuanya. Kenapa sih Mbak kita kok harus vaksinasi COVID? Aduh, sebentar ya. Sinyalnya kenapa? Ya. Oh, sinyalnya. Di aku lancar. Di aku lanjut. Kita tunggu dulu nih sinyalnya dari Mbak Erma. Roaming ya. Ya, bagaimana? Oh, Mbak Erma masih berputar. Coba kita sambungkan lagi ya ke Mbak Erma. Ini ada error sinyalnya. Kita undang lagi Mbak Erma. Iya. Mbak Erma masih hilang. Kita tunggu dulu ya, Sobat Healthy. Sambil menunggu, silakan untuk yang mau bertanya seputar vaksinasi COVID, bisa banget ditulis di kolom komentar. Iya, nanti Bisa mungkin sekali nih. Mbak Reta bisa nanti Ya. di-sharekan link materi di Oh gitu, siap. Instagram yang mungkin masyarakat membutuhkan materi-materi yang kita bahas hari ini ya. Ya, oh ya, nanti dari live Instagram ini juga akan kita share di IGTV-nya Puskesmas Kendal Kerep ya. Jadi buat Sobat Healthy yang tadi ketinggalan nih, yang mungkin sekarang masih sibuk sekolah, atau mungkin ibu-ibu masih sibuk masak, nanti bisa cek di IGTV-nya Puskesmas Kendal Kerep. Bagaimana Mbak Erma? Sudahkah? Sudah bergabung sepertinya. Bisa di ACC sepertinya. Sudah saya invite, silakan Mbak Erma. Oh ini ya, Mohon keluar masuk. Oh ini sudah. Mohon maaf, sinyalnya jelek sekali di sini ya. Iya nggak apa-apa Mbak Erma. Ya kan nih Mbak, dilanjutkan. Kenapa sih kita harus vaksinasi COVID-19 Mbak? Manfaatnya apa sih Mbak untuk kita kalau sudah vaksin ini? Diulangi lagi Mbak Reta. Oh ya, pertanyaannya nih yang banyak ditanyakan sama Sobat Healthy, kenapa sih Mbak kita kok harus melakukan vaksinasi COVID-19? Kenapa sih? Kita harus vaksinasi COVID-19? Oh, kenapa sih kita harus vaksin gitu kan ya? Kenapa nggak cuma Iya. makan aja gitu? Nah, Oh, masalahnya yang tadi. dihadapi ini virus ya, virus yang tidak terlihat oleh mata. Nah, jadi selama ini banyak sekali dari dulu waktu kita bayi mungkin ya sudah kenal yang namanya virus seperti campak, difteri, polio, tetanus. Nah, jadi memang virus itu untuk menjaga ini ya, untuk menumbuhkan kekebalan terhadap diri kita. Dan kita tidak bisa langsung menghilangkan. Jadi salah satunya yaitu tadi dengan imunisasi. Imunisasi itu membentuk kekebalan agar kalau seandainya ada virus COVID yang masuk di dalam tubuh kita, virus itu akan menginfeksi tubuh kita, tapi tidak separah yang belum pernah imunisasi. Ya, jadi kalau seandainya ada yang gini nih, saya sudah vaksin tapi kok masih kena COVID ya. Oh iya, itu Itu banyak sekali itu Mbak termasuk, Erma yang masuk. iya banyak sekali yang seperti itu. Tapi gejalanya lebih ringan daripada dia yang tidak pernah vaksin sama sekali. Ada nih, Oh, sinyalnya. cuma Iya. makan. COVID-19 Mbak, manfaatnya apa sih Mbak untuk kita kalau sudah vaksin ini? Diulangi lagi Mbak Reta. Oh ya,
pertanyaannya nih yang banyak ditanyakan sama Sobat Healthy, kenapa sih Mbak kita kok harus melakukan vaksinasi COVID-19? Kenapa sih kita harus vaksinasi COVID-19? Oh, kenapa sih kita harus vaksin gitu kan ya? Kenapa nggak cuma Iya. makan aja gitu? Nah, Oh, yang masalahnya yang tadi. dihadapi ini virus ya, virus yang tidak terlihat oleh mata. Nah, jadi selama ini banyak sekali dari dulu waktu kita bayi mungkin ya sudah kenal yang namanya virus seperti campak, difteri, polio, tetanus. Nah, jadi memang virus itu untuk menjaga ini ya, untuk menumbuhkan kekebalan terhadap diri kita. Dan kita tidak bisa langsung menghilangkan. Jadi salah satunya yaitu tadi dengan imunisasi. Imunisasi itu membentuk kekebalan agar kalau seandainya ada virus COVID yang masuk di dalam tubuh kita, virus itu akan menginfeksi tubuh kita, tapi tidak separah yang belum pernah imunisasi. Ya, jadi kalau seandainya ada yang gini nih, saya sudah vaksin, tapi kok masih kena COVID ya? Oh iya, itu Nah itu banyak sekali tuh Mbak termasuk. Irma yang masuk. Iya, banyak sekali yang seperti itu. Tapi gejalanya lebih ringan daripada dia yang tidak pernah vaksin sama sekali. Ada Oh, nih, begitu. eh, ada anak yang A ini dia sudah vaksin, yang B belum vaksin. Jika dia terkena COVID, yang A mungkin gejalanya cuma batuk pilek biasa saja, cuma gitu aja. Yang B dia bisa sampai pneumonia, sesak berat seperti itu, karena dia tidak punya kekebalan sama sekali di dalam tubuhnya. Jadi itu pentingnya untuk vaksin COVID-19 ya. Jadi jangan takut karena vaksin COVID-19 ini nggak hanya menggugurkan administrasi saja ya. Jadi harus harus dilihat pentingnya di dalam tubuh kita ya, karena memang kita harus sadar sih karena kita sekarang ada di dalam era pandemi ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan kalau virus ini bisa jadi endemi. Ya, endemi itu bertahan di dalam kawasan tertentu seperti ini. Banyak sekali endemi seperti endemi malaria dan sebagainya. Nah, jadi kita perlu di dalam tubuh kita itu untuk mendapatkan kekebalan buatan ya. Kalau kekebalan alami kan terinfeksi langsung. Kalau kekebalan buatan berarti kita diberikan vaksinasi sehingga tubuh kita ini bisa mendapatkan kekebalan itu. Jadi bisa terbentuk meskipun tidak 100% ya, karena buatan manusia tidak ada yang 100%. Mesti ada angka ininya ya, angka kegagalannya juga ada, tapi lebih baik mencegah ya, dan lebih baik membuat diri kita kebal meskipun tidak secara alami, secara buatan, tapi tidak sampai sakit yang parah. Seperti itu. Oh, begitu. Jadi orang yang sudah vaksin ini masih sangat bisa ya Mbak Irma untuk terkena COVID-19 ya. Cuma tadi itu, jadi apa namanya orang yang sudah vaksin ini bisa meringankan dari gejala atau tingkat keparahannya, begitu ya? Iya, betul sekali. Jadi bisa meringankan dari gejala jika yang sudah vaksinasi. Ya. Sudah vaksinasi. Nah, berarti penting banget ya untuk Sobat Healthy untuk melakukan vaksinasi. Begitu. Nah, terus banyak juga nih Mbak yang bertanya, jenis vaksin COVID itu kan ada macam-macam ya Mbak ya. Pertama dulu ada Sinovac, terus ada AstraZeneca, terus ada Moderna, ada bermacam-macam nih sekarang. Sebetulnya itu Ya. bedanya apa sih Mbak? Jadi dari jenis-jenis vaksin tersebut itu bedanya apa? Kalau menurut dari ilmu kesehatan, kita tidak boleh memilih-milih vaksin ya. Jadi yang ada apa di depan kita, ya itu harus kita masukkan dalam tubuh kita. Jadi kita nggak boleh, oh aku pengen ini aku nggak mau Astra aku pengen yang Moderna Nah, itu nantinya akan terlambat. Nah, jadi kalau ada Sinovac
yang tersedia di dinas kesehatan atau di puskesmas, ya pakailah itu, karena itu yang terbaik. Kalau ada Astra, ya pakailah itu. Jadi kita tidak boleh memilih-milih vaksin. Untuk jenis vaksin macam-macam banyak sekali ya. Ada Sinovac, Astra, Moderna, Pfizer, Sinopharm, banyak sekali kriterianya di situ. Yang membedakan itu mungkin jenisnya ya, dari jenis virusnya pun berbeda. Kalau Sinovac dan Sinopharm itu virus mati, jadi virusnya itu tidak hidup ya, mati. Kalau AstraZeneca dia dimasukkan di dalam virus flu, terus disuntikkan di dalam tubuh kita. Jadi dia menempel di dalam virus flu. Kemudian untuk Moderna itu mRNA, terus Pfizer juga mRNA. Kalau yang untuk efektivitasnya itu kalau Sinovac 55%, kalau untuk Sinopharm 70%, untuk Astra itu juga 70%, untuk Moderna 94%, dan untuk Pfizer itu sekitar 95%. Semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yakinlah semua vaksin itu yang terbaik saat ini. Jadi jangan memilih vaksin, ataukah jangan takut saya habis vaksin nanti akan demam dan sebagainya. Karena setiap orang atau setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang habis divaksin dia sehat-sehat aja, ada yang habis divaksin dia merasakan demam, terus badannya capek semua, seperti itu. Padahal untuk vaksin tertentu ya biasanya ya, untuk vaksin jenis tertentu memang seperti itu. Jadi itu termasuk kejadian ikutan pasca imunisasi yang ringan ya. Jadi yang bukan serius ya. Kejadian ikutan imunisasi itu ada dua, yang serius dan non serius. Kalau yang serius sampai masuk rumah sakit, sampai kejang awalnya, sampai langsung ini ya, hipoksia, jadi langsung hilang kesadaran atau pernafasannya terganggu, itu yang serius. Jadi harus dirujuk ke rumah sakit, perlu penanganan khusus. Tapi kalau non serius, biasanya cuma demam, terus batuk pilek, kemudian badan capek semua, seperti itu ya. Terus pusing, sakit kepala, itu nanti. Jadi jangan khawatir. Kalau ada kejadian seperti itu yang non serius, minum saja paracetamol dan lapor ke puskesmas. Biasanya ada kontak personnya di ini lembaran habis divaksinasi kan ada lembaran ya untuk nomor kontaknya yang bisa dihubungi jika terjadi sesuatu, itu bisa menghubungi kontak person di situ. Lapor keluhannya biasanya akan kita tanggapi mungkin sesuai dengan gejala untuk pengobatannya. Seperti itu Mbak Reta. Begitu. Jadi untuk vaksin yang ada ini adalah yang terbaik ya Mbak Erma ya untuk kita ya. Jadi nggak boleh nih kita pilih-pilih vaksinasi karena seluruh vaksin itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Nah untuk vaksin ini kenapa sih Mbak kok harus 2 dosis atau harus 2 kali penyuntikan? Kalau 1 kali aja, kenapa nggak 1 kali Mbak? Aja gitu ya? Iya betul, kan sakit ya Mbak ya disuntik ya, banyak yang takut. Betul. Kenapa harus 2 kali Mbak? Ya kenapa sih harus 2 kali? Nah, jadi penyuntikan pertama itu awalnya kita pengenalan ya, pengenalan virus ya. Jadi dia untuk kekebalannya itu belum maksimal. Jadi cuma pengenalan virus awalnya. Kalau yang kedua ini meningkatkan kekebalan tersebut ya. Untuk efektivitasnya setiap vaksin itu berbeda-beda kan ya. Jadi ada yang ini sampai kapan saya vaksin ini? Apakah nanti 1 tahun sekali saya harus vaksin lagi atau sampai seumur hidup? Ya kan? Ada yang bilang seperti itu. Nah, itu kita menunggu keputusan ya dari para dokter atau ilmuwan yang akan membahas tentang vaksin ini ya. Jadi para mereka itu akan melihat efektivitasnya, apakah penyuntikannya perlu 1 tahun sekali untuk pengulangan seperti virus flu pada umumnya, ataukah cukup 2 kali saja. Untuk yang pertama itu pengenalan virus tersebut, untuk yang kedua itu peningkatan di dalam tubuh kita. Begitu. Jadi memang harus 2 kali ya Mbak Erma ya.
Yang pertama tadi untuk pengenalan, yang kedua adalah untuk peningkatan atau seperti booster gitu ya Mbak ya. Dan Untuk juga karena peningkatan. iya, dan juga mungkin karena vaksinasi COVID ini kan penelitian masih terus berlanjut ya Mbak, jadi Ya. nanti bisa terus berkembang ya, jadi masih sangat dinamis sekali tentang vaksinasi COVID-19 ini ya. Jadi untuk Sobat Healthy, jangan lupa untuk terus up to date ya informasi tentang kesehatan. Nanti juga Puskesmas Kendal Kerep akan selalu mengupdate data atau mengupdate informasi terkait masalah kesehatan apapun, terutama yang sekarang masih menjadi pandemi, yaitu adalah tentang COVID-19. Selanjutnya Mbak Terus, Erma, pertanyaan yang banyak juga ditanyakan kepada petugas puskesmas itu adalah biasanya kenapa sih kok ada pengelompokan untuk vaksin? Kok awal-awal kemarin ada lansia, terus ada untuk ibu hamil gitu. Kenapa nggak langsung aja vaksin itu untuk seluruh masyarakat? Kenapa harus dipilah-pilah begitu? ya, memang vaksin ini yang datang kan nggak langsung untuk satu Indonesia ya, jadi bertahap untuk vaksinnya. Nah, kenapa kok dikelompokkan berdasarkan umur? Yang awal-awal kenapa nakes dulu, kenapa lansia dulu, kenapa TNI Polri dulu. Nah, jadi untuk melihat faktor resikonya. Jadi untuk awal-awal itu kan tenaga kesehatan ya, karena memang tenaga kesehatan yang berperan langsung terhadap adanya pandemi ini ya. Jadi kita yang melakukan tracing, kita yang melakukan tracking pada keluarga dan sebagainya, belum yang di rumah sakit, jadi dia dipoliin COVID. Nah, jadi itu awalnya nakes yang diperhitungkan. Terus yang kedua, kenapa kok para lansia didulukan? Nah, karena lansia ini rentan sekali. Lansia ini daya tahan tubuhnya rendah, sehingga kalau dia terpapar virus tertentu, dia kondisinya akan lebih parah atau lebih buruk dari yang masih muda seperti kita ini. Terus para lansia juga memiliki penyakit komorbid. Penyakit komorbid itu seperti jantung, hipertensi, diabetes, biasanya kan banyak yang seperti itu ya. Sedangkan jika kena virus bisa memperparah penyakitnya itu. Nah, jadi penting juga untuk lansia melakukan vaksinasi ya. Kalau seandainya dia sakit nih, lansianya sakit, kena jantung atau kena diabetes atau hipertensi, bisa melakukan vaksinasi asalkan nanti dapat surat rekomendasi dari dokter yang menangani beliau. Jadi jika beliau sudah rutin kontrol nih ke rumah sakit di poli atau di dokter penyakit dalam, jadi bisa minta ke dokter penyakit dalam tersebut untuk minta surat rekomendasi layak vaksin atau tidak. Kalau dia layak vaksin, bisa ke puskesmas untuk vaksin. Biasanya nanti kita jadwalkan ya untuk kapannya lansia tersebut bisa vaksin di puskesmas. Terus habis itu TNI Polri ya, kalau nggak salah ya, TNI Polri memang karena dia ini ya menjaga bertemu dengan orang banyak dan dia juga menjaga waktu PPKM itu kan ya. Nah, jadi dia termasuk yang terdepan juga. Selanjutnya untuk usia 18 sampai 59, 18 sampai 59. Sekarang sudah mulai masyarakat umum semua bisa. Dan anak sekolah sekarang usia 12 sampai 17 sudah boleh melakukan vaksinasi. Dan itu di cover sama pihak sekolah ya. Jadi kalau punya anak remaja di atas 12 tahun sampai 17, jangan khawatir. Pasti nanti dapat vaksin COVID-19 di sekolah masing-masing. Karena sekolah masing-masing itu yang mendaftarkan mereka untuk vaksin COVID-19 ini. Biasanya dijadikan satu dengan klinik. Nanti yang cover klinik. Jadi nggak usah bingung, nggak usah datang ke dinas atau ke puskesmas untuk menanyakan vaksinasi anaknya. Oh ya, betul. Jadi ya, terima kasih Mbak Erma sudah terjawab ya, Sobat Healthy semuanya, kenapa ada pengelompokan pemberian vaksinasi. Dan juga untuk anak usia 12 sampai 17 tahun nanti akan dilakukan vaksinasi, pendataannya oleh sekolah ya Mbak Erma ya. Terus nanti untuk pelaksanaan vaksinasinya nanti akan dilakukan di klinik-klinik
Gitu ya Mbak ya. Jadi jangan khawatir nih, karena banyak juga pertanyaan yang masuk ke sosmed kami yang menanyakan tentang kapan anak-anak bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi tadi diulang lagi sudah disampaikan oleh Mbak Erma, usia 12 sampai 17 tahun ini nanti akan pendataan di sekolahnya masing-masing dan juga akan diberikan vaksinasi COVID-19 ini dengan klinik-klinik terdekat atau nanti akan disampaikan informasi lebih lanjut gitu ya Mbak ya. Itu yang jelas jangan khawatir karena uh, pada akhirnya nanti sebetulnya semua orang akan mendapatkan vaksinasi gitu ya Mbak ya, hanya bertahap begitu. Ya, seperti itu Mbak Retno. Terus nih ada juga nih Mbak, banyak yang bertanya, bulan kemarin itu saya vaksinasi COVID yang pertama. Terus ternyata hari ini nih saya anosmia dan pas waktu di swab ternyata hasilnya saya positif COVID. Terus kapan saya boleh melanjutkan vaksinasi dosis yang kedua? Terus alasannya kenapa? Kenapa tidak sesuai jadwalnya saja gitu Mbak? Itu banyak juga yang menjadi pertanyaan. Ada yang tanya itu ya, pertanyaannya itu kenapa sih dosis 2-nya nggak sesuai dengan SMS? Kan biasanya dapat SMS sih dari Peduli Lindungi untuk tanggal kembalinya. Kenapa nggak sesuai dengan itu? Kenapa harus beda dengan kartu gitu kan ya? Nah memang kembalinya vaksin itu berbeda-beda ya. Kalau Astra biasanya minimal 8 sampai 12 minggu. Kita melakukan vaksinasi ini kita sesuaikan dengan jadwal penyuntikan kita dan tanggal kembalinya juga sudah kita jadwal 12 minggu. Memang sekarang di Peduli Lindungi 8 minggu sudah bisa vaksin Astra. Tapi kita harus menyesuaikan dengan jadwal yang ada di puskesmas. Kalau jadwal di puskesmas 12 minggu ya kita mengikuti yang ada di kartu saja. Karena pada jadwal itu berarti kita sudah menjadwalkan untuk vaksin dosis 1 kembalinya pada tanggal tersebut. Jadi kalau saatnya kita rubah akan kacau jadwalnya. Seperti itu ya. Jadi sesuai dengan kartu aja. Karena kalau sesuai dengan kartu kita bisa menyesuaikan jumlah sasaran yang akan kita suntik. Ya. Oh, berarti kalau misalnya ada perbedaan tanggal antara yang di SMS sama yang di kartu, itu ikut yang di kartu ya Mbak ya? Baik. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang tadi nih Mbak, kenapa untuk penyintas COVID-19 itu tidak bisa langsung divaksin? Jadi vaksin pertama bulan kemarin, terus dia sekarang terkena COVID, dan dia harus menunggu dulu untuk mendapatkan dosis keduanya. Jadi kenapa tidak bisa langsung sesuai jadwal? Itu juga banyak yang ditanyakan. Oh ya, jadi untuk penyintas itu 3 bulan setelah dinyatakan negatif baru dia bisa vaksinasi. Kenapa kok seperti itu? Karena dia kan kemarin dapat kekebalan alami nih di dalam tubuhnya. Jadi selama 3 bulan itu dia masih punya. Kalau seandainya diberikan vaksinasi, kan dia masih punya kekebalan alami, ya kan? Kalau dikasih kekebalan buatan, akhirnya tidak maksimal. Jadi selama 3 bulan itu dia masih punya titer antibodinya dia masih tinggi, sehingga harus 3 bulan dulu baru dilakukan vaksinasi. Terus kalau seandainya habis vaksin pertama, sebulan waktunya kembali ternyata dia COVID. Gimana seperti itu? Nah, kalau seperti itu, berarti kembalinya tetap 3 bulan setelah dinyatakan negatif. Jadi tidak sesuai dengan tanggal kembalinya, karena dia sudah dapat kekebalan buatan dari vaksin pertama. Terus habis itu kena COVID, dia dapat kekebalan dari alami ya, dari COVID itu sendiri. Jadi jaraknya tetap 3 bulan setelah dinyatakan negatif COVID baru dia bisa vaksin. Saya takut nanti vaksinnya tidak ada Bu, jadi saya mau vaksin sekarang. Tidak, vaksin masih tersedia. Jadi jangan khawatir, jangan buru-buru untuk vaksin karena masih ada kekebalan alami selama 3 bulan setelah terkonfirm. Seperti itu Mbak Reta.
Oh ya, jadi untuk Sobat Healthy semuanya ini sudah terjawab ya, kenapa sih harus ada jeda dulu ya Mbak ya, untuk penyintas ini dalam hal mendapatkan vaksinasi dosis yang kedua. Begitu. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Erma nih selaku koordinator imunisasi untuk Sobat Healthy semuanya. Apa, Mbak? Mau dilangin Mbak, kurang jelas. Oh ya, mungkin dari Mbak Erma selaku koordinator imunisasi, ada pesan-pesan nggak nih untuk Sobat Healthy semuanya? Oh, mungkin dari Mbak Irma, apakah ada pesan dan pesan nih untuk masyarakat selaku koordinator Oh vaksinasi? ya, pesan saya yang belum vaksin segera vaksin ya. Terus yang lansia jangan takut untuk vaksin karena vaksin ini tidak berbahaya ya untuk melindungi kita dari COVID-19, untuk kekebalan kita, kekebalan terhadap virus COVID-19, dan juga jangan pilih-pilih vaksin. Vaksin yang ada kita gunakan dengan baik, sehingga kalau kita pilih vaksin takutnya nanti malah terlambat ya. Pengennya sih semua bisa vaksin ya. 70% masyarakat Indonesia kalau sudah vaksin akan tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity, sehingga kita bisa jadi bersahabat dengan COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini sudah ada di sekitar kita ya, kita tidak bisa menghilangkan virus tersebut. Jadi kita bersahabat dengan mereka, kita tetap protokol kesehatannya tetap digalakkan. Jangan lupa vaksinasi. Yang punya akung, yang punya bapak atau ibu yang belum vaksin, segera disarankan untuk vaksinasi ya, karena vaksin sudah terbukti aman dan melindungi kita semua. Wah, terima kasih sekali. Terima kasih sekali ya Mbak Erma atas informasinya dan pesan-pesannya nih terkait COVID-19 atau terkait vaksinasi COVID-19. Semoga pesan-pesan yang tadi sudah disampaikan ini bisa tercapai ya Mbak ya, gitu. Semoga bisa terbentuk herd immunity gitu, karena tadi sudah dibilang oleh Mbak Erma, kita tidak bisa menghilangkan virusnya nih, jadi hidup berdampingan gitu ya Mbak ya, hidup berdampingan dengan damai tanpa ada serang-serangan ya Mbak. Begitu. Terima kasih sekali kepada Mbak Erma. Nah, untuk Sobat Healthy, bagaimana nih materi hari ini? Sangat menarik ya. Gitu. Tadi yang pertama sudah disampaikan oleh Mbak Dewi tentang protokol kesehatan, terus dilanjutkan dengan vaksinasi COVID-19 yang disampaikan oleh Mbak Erma. Oh ya, untuk live Instagram ini juga bisa disaksikan di Instagram kedua narasumber ya, yang Mbak Dewi ini bisa dicek dan di follow nih Instagramnya di @dewifatimahz. Kalau untuk Mbak Erma nih bisa juga di follow juga nih Instagramnya Mbak Erma, ada di @ermamahmuda. Begitu. Nanti juga live Instagram ini akan kami share di IGTV-nya Puskesmas Kendal Kerep. Begitu. Untuk Sobat Healthy semuanya yang ingin request tentang masalah kesehatan, ini juga bisa disampaikan ke kami. Pengen materinya tentang apa? Begitu. Nanti mungkin akan bisa kita jadikan materi untuk kegiatan asik Puskesmas Kendal Kerep berikutnya. Karena kegiatan asik ini, ayo sharing informasi kesehatan Puskesmas Kendal Kerep ini akan rutin dilaksanakan ya. Nanti mungkin jadwalnya 1 bulan 2 kali ya, gitu. Jadi bisa ikuti terus nih oleh Sobat Healthy. Begitu. Nah, sebelum kegiatan asik ini diakhiri, saya mau mengingatkan dan juga sekaligus mau memberikan pengumuman kepada Sobat Healthy terkait dengan kuis yang kemarin sudah di-share ya di Instagramnya Puskesmas Kendal Kerep. Ini ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan benar dan salah. Yang pertama ada menggunakan masker 3 lapis merupakan salah satu upaya pencegahan penularan COVID-19. Ini jawabannya
benar ya. Yang kedua, membuang masker tanpa melakukan desinfeksi terlebih dahulu merupakan langkah yang upaya untuk upaya pencegahan penularan COVID-19. Ini jawaban yang salah. Yang ketiga, vaksinasi COVID-19 merupakan obat. Salah ya. Karena vaksinasi COVID-19 tadi sudah dijelaskan ini adalah langkah pencegahan. Terus yang terakhir, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok. Betul jawabannya, atau herd immunity. Nah, untuk yang kemarin sudah menjawab dengan benar dan sudah follow Instagram Puskesmas Senda Kerep dan juga sudah men-tag temannya di kolom komentar dan juga sudah like dan share postingan ini ke instastory-nya teman-teman atau ke sobat healthy semuanya, maka akan mendapatkan hadiah door prize berupa hijab dari dandelion_hijab.id. Terima kasih sekali nih kepada dandelion_hijab.id, bisa di-follow juga ya sobat healthy. Nah, ternyata pemenangnya adalah, coba ya kita cari apakah ikut live juga. Oh, mungkin masih sibuk ya. Jadi untuk pemenangnya adalah dari @Febrina Cahyani, @Febri pakai FEBRYNACAHYANII. Selamat kepada kamu karena sudah menjadi pemenang karena menjawab dengan benar dan juga sudah melakukan tata cara yang betul gitu, sehingga menjadi pemenang dalam program kuis Kamis kemarin. Nanti silakan untuk men-DM nama dan alamat serta nomor HP. Selamat akan mendapatkan hijab dari dandelion_hijab.id. Begitu. Ini tadi ada yang sudah request nih. Mungkin untuk selanjutnya bisa tentang hipertensi, boleh banget ya. Nanti akan kami tampung dulu, nanti akan kita lihat ya, yang mana yang paling banyak diminta atau di request. Itu yang akan menjadi tema asik untuk kegiatan selanjutnya. Begitu. Mungkin jadi diharapkan sekali nih Sobat Healthy bisa menerapkan protokol kesehatan yang sudah disampaikan ya oleh kedua narasumber tadi. Begitu. Untuk kegiatan asik selanjutnya ini nanti akan diumumkan pastinya oleh Puskesmas Senda Kerep gitu. Jadi jangan lupa untuk follow dan terus pantau informasi terupdate, karena apapun informasi tentang vaksin ataupun tentang hal lainnya ini pasti akan kita infokan begitu, baik di feed ataupun di story Instagram kami. Begitu saja kepada Sobat Healthy semuanya, terima kasih sekali sudah menemani kita di hari Jumat yang berbahagia ini. Sekalian rumpi sehat gitu ya. Jadi kita ngerumpi tapi rumpinya yang bermanfaat tentang informasi kesehatan. Jangan lupa nih juga untuk terus dukung kami Puskesmas Senda Kerep dengan cara menyampaikan materi apa yang ingin disampaikan untuk kegiatan asik berikutnya. Dan juga nanti live Instagram ini akan kami simpan, akan kami upload di IGTV Puskesmas Senda Kerep. Jadi jangan khawatir untuk Sobat Healthy yang tadi ketinggalan, yang belum sempat bergabung, bisa tetap menyaksikan informasinya begitu. Cukup sampai di sini untuk asik program terbaru dari Puskesmas Senda Kerep di episode perdana ya, di episode pertama ini. Terima kasih sekali atas perhatian dan dari teman-teman Sobat Healthy semuanya. Terima kasih juga kepada kedua narasumber yang sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Mbak Dewi dan Mbak Erma. Sampai jumpa lagi di kegiatan asik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.